Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 5 Januari 2024 bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini kita merayakan pesta penampakan Tuhan dan sekaligus kita merayakan Hari Raya Anak Misioner Sedunia. Dan bacaan suci yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada masa pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Pesta penampakan Tuhan yang kita rayakan hari ini sering dinamakan juga dengan Teofani. Aslinya Teofaneia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita lebih kenal dengan istilah Teofani. Atau juga ada kata alternatifnya, yakni Epifaneia atau Epifani yang kita lebih familiar. Epifani itu artinya penampakan
yang mencolok. Satu penampakan yang mencolok lewat tanda bintang abadi, stella eterna. Dulu pesta Epifani itu dikenal dengan pesta tiga raja. Kita kenal Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Dan sekarang lebih dikenal dengan nama pesta penampakan Tuhan. Apa pesan yang bisa kita peroleh dari pesta penampakan Tuhan hari ini? Kita mau diajak untuk belajar menjadi lumen gentium, terang bagi bangsa-bangsa. Kita mau diajak menjadi stella eterna, bintang-bintang kecil yang menerangi dunia. Dari pesta penampakan Tuhan dan perjalanan rohani dari para majus yang kita baca dalam Injil hari ini, kita mau mengambil paling kurang 3 makna utama dari perjuangan mereka menemukan Yesus. Yang pertama, mereka berusaha untuk mencari. Mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Satu pertanyaan yang membawa mereka untuk tekun mencari. Kita tahu bahwa mereka pergi dari timur ke Yerusalem. Timur dalam konteks ini adalah Babilonia, Persia, kerajaan Media. Mereka pergi ke Yerusalem dengan petunjuk bintang. Satu perjalanan yang pasti sangat panjang, penuh cobaan dan melelahkan. Mereka adalah para majus, para sarjana, ahli perbintangan. Apa yang mau kita dapat dari spiritualitas mencari ini? Kita juga kadang-kadang di dalam pencaharian hidup, kita mengalami yang namanya perjalanan panjang, penuh cobaan dan melelahkan. Kadang kita dilukai, dijatuhkan, dikorbankan, difitnah dan lain-lain. Tetapi kita diajak tetap tegar dan siap menjadi pembawa sinar kasih dimanapun kita berada. Yang kedua, semangat para majus untuk menemukan. Setelah mereka melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan itu, akhirnya mereka bertemu dengan Yesus. Satu perjalanan panjang yang berbuahkan hasil. Maka di sini kita diajak juga untuk siap dibimbing oleh Tuhan untuk menemukan Yesus. Kita siap membuka hati untuk dibimbing oleh Tuhan. Penemuan adalah satu perjalanan panjang yang kalau kita ikuti dengan iman dan kerja keras, maka kita pasti menemukan itu. Yang ketiga adalah spiritualitas menyembah. 3 majus menyembah Yesus dengan membawa persembahan mereka. Emas adalah logam mulia yang berharga. Mereka menyembah Yesus sebagai Raja, Raja kasih, Raja yang akan memimpin dan menggembalakan. Kemenyan mau menggambarkan kepada kita sekalian tentang Yesus yang adalah imam yang menguduskan
Kita tahu bahwa kemenyan dipakai di dalam upacara peribadatan untuk mendupai altar. Dan disinilah kemenyan menyimbolkan tentang imam yang kekal di dalam diri Yesus sendiri. Yang ketiga adalah mur. Mur itu adalah getah dari pohon mor atau mur yang wangi untuk mengurapi orang-orang yang meninggal. Mur menggambarkan tentang Yesus yang adalah nabi yang siap untuk mewartakan kebenaran dan kasih. Dan mur mengingatkan akan kematian Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, kita diajak untuk menyembah karena melihat dan menerima berkat dari Tuhan. Para Majus mempercayakan hidup mereka kepada Yesus. Karena itu mereka kembali melalui jalan yang lain. Mereka sudah mengenal, bertemu dengan Yesus, dan hidup mereka dibaharui. Maka mereka kembali sebagai orang-orang yang dibenarkan. Maka kalau kita sebagai orang-orang terpanggil menyembah Yesus, kita siap untuk menyembah Dia di dalam Ekaristi Kudus, di dalam doa, di dalam ketekunan kita membaca firman Tuhan, dan tidak lupa menunjukkan itu di dalam kesaksian hidup kita setiap hari. Inilah daya kekuatan dari penyembahan itu. Maka kita belajar untuk menjadi bintang-bintang kecil, para misionaris yang membawa cahaya damai dan cinta kasih di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, indah sekali hari ini ketika kita merayakan pesta penampakan Tuhan. Kita juga merayakan bersama anak-anak misioner sedunia pesta mereka. Semboyan yang terkenal adalah Children Helping Children. Anak membantu anak. Dengan semangat dasar mereka adalah berdoa, derma, korban, dan kesaksian. Ini satu semangat yang sungguh menginspirasi kita. Semoga kita siap menjadi para pengikut Kristus yang memiliki hati yang terus mencari, menemukan, dan menyembah Yesus itu. Kita mau supaya tetap mengikuti petunjuk bintang, petunjuk Tuhan sendiri, dan tidak membelokkan hidup kita ke jalan yang lain. Kita mau terus dibimbing oleh cara Tuhan sendiri, yang kadang-kadang cara itu sungguh ajaib. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita siap menjadi bintang-bintang yang terus bersinar di tengah dunia. Jadilah bintang-bintang yang menerangi setiap kegelapan hati yang mungkin hari-hari ini membutuhkan kehadiran kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 5 Januari 2024. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutring untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya.
tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.